Tahun Kuda Api datang dengan bentuknya yang paling mengerikan. Sebab semua bencana alam seakan diundang untuk datang, mulai dari gunung meletus, banjir bandang, hingga krisis ekonomi. Shio Kuda Api memang penuh dengan spirit, kobaran api dan semangat yang menyala-nyala. Tapi rupanya bencana tetap datang dan pergi sesuka hati. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga gunung meletus, semuanya akan datang bergantian. Tapi, benarkah kondisi perekonomian Indonesia juga akan mengalami hal terburuk? Lalu, apa yang harus dilakukan agar selamat menjalani hari-hari berat di tahun ini? Mengerikan, bencana alam akan terus terjadi sepanjang tahun. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api, memberi ancaman yang sangat serius. Fenomena angin puting beliung juga mengisyaratkan untuk berhati-hati. Kota-kota besar di Pulau Jawa juga terancam tenggelam oleh banjir besar yang bakal terjadi. Belum lagi ancaman tindak kriminal lainnya. Tapi, benarkah kondisi perekonomian nasional juga akan bergerak ke arah yang salah? Lalu, apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua mara bahaya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Ini mencengangkan. Bencana yang terjadi di Indonesia akan datang secara bersamaan. Master Black Jade, yang dikenal sebagai seorang ahli spiritual, melihat ada tanda-tanda tidak baik dari langit. Fenomena bencana akan datang dengan beriringan, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga berbagai krisis yang akan terjadi. Tapi dalam waktu dekat ini, penglihatan Master Black Jade justru bukan pada banjir dan tanah longsor, karena yang tergambar justru tiupan angin kencang yang memporak-porandakan apa saja. Beberapa daerah yang harus waspada bencana adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Lalu juga saya melihat di sini masih akan ada angin yang sangat kencang sekali yang akan memporak-porandakan beberapa daerah. Saya melihat ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, lalu ada daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan di Bali juga saya melihat akan adanya angin yang sangat kencang, dan ini bisa menimbulkan suatu gelombang yang tinggi juga nantinya di air laut. Ini juga bisa menyebabkan suatu kecelakaan di lautan. Perjalanan bencana di tahun 2026 masih akan terus terjadi. Ancaman yang tidak bisa dianggap main-main adalah ancaman bencana gunung meletus. Akan banyak gunung berapi di Indonesia yang mengalami erupsi besar. Dari Jawa Tengah, Gunung Merapi bakal meletus dengan sangat hebat. Begitupun dengan Gunung Semeru di Jawa Timur yang akan meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Saya melihat masih di daerah Jawa Tengah, kemudian ada Merapi di situ, lalu ada di Jawa Timur, ada Semeru, lalu juga saya ada di daerah Sumatera ini saya lihat juga, kemudian ada di daerah NTT, lalu ada di daerah Sulawesi. Ini harus benar-benar diperhatikan untuk mitigasi bencananya. Saya juga masih melihat bencana alam yang berhubungan dengan pergeseran tanah yang semakin masif. Ini di daerah Sumatera, Aceh, kemudian juga ada di Jawa Tengah. Kemudian saya melihat juga ada di daerah Jawa Timur. Lalu ada di daerah Kalimantan. Ini perlu diwaspadai karena ini akan berhubungan dengan bagaimana cara mitigasi ketika pergeseran tanah itu terjadi sehingga nantinya bisa diminimalisir untuk korban jiwanya. Lalu di sini juga masih akan terjadi banjir, akan tetapi banjir ini akan terjadi di akhir tahun menjelang pergantian tahun. Ini juga perlu diwaspadai dan perlu diantisipasi sedari awal. Maut tidak hanya dibawa oleh bencana-bencana besar yang mematikan. Karena di saat sedang bersantai pun bisa juga terjadi insiden yang mematikan.
Tapi yang paling mengejutkan, akan ada kecelakaan pesawat hingga semua penumpangnya meninggal dunia. Ini akan terjadi suatu pesawat yang jatuh, akan tetapi pesawat ini tidak besar, tapi memakan korban jiwa. Ini yang harus benar-benar diwaspadai. Investigasi di awal, pengecekan mesin dan lain sebagainya harus benar-benar terkondisi dengan sangat baik sehingga bisa dihindarkan hal yang seperti ini. Karena saya melihat akan ada pesawat yang jatuh dan akan memakan korban jiwa meskipun itu bukan pesawat besar. Lalu juga saya masih melihat di sini ada di moda transportasi kereta api, di mana di moda transportasi ini ada mobil yang berusaha untuk melintas secara tidak benar di sini. Karena di situ saya melihat ada pelang yang sudah mulai tertutup, tapi mobil ini berusaha untuk menerobos dan itu terjadi suatu kecelakaan. Ini pula yang akan menyebabkan korban jiwa. Lalu saya masih melihat juga di moda transportasi darat, ini di area jalan tol, nanti akan terjadi suatu kecelakaan beruntun. Ini perlu diingat bahwa hal-hal atau wilayah-wilayah dan area yang memang rawan di sini harus benar-benar lebih diperhatikan oleh pengemudi untuk pengecekan kendaraannya dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar terpenuhi syarat-syarat untuk safety-nya. Dari dunia para selebriti, tragedi yang kembali terulang adalah ditangkapnya seorang artis akibat narkoba. Artis yang ditangkap karena narkoba ini masih muda, laki-laki, serta memiliki penggemar yang besar. Tidak hanya kasus narkoba, di tahun ini juga akan terungkap skandal besar antara artis dan pejabat. Tahun 2026 akan ada artis yang tertangkap narkoba kembali. Artis ini adalah artis yang muda, tergolong masih muda. Sebelumnya dia pernah tertangkap, akan tetapi di tahun ini dia akan tertangkap kembali. Dikarenakan kasusnya ini lebih besar daripada kasus di tahun 2025. Sebenarnya artis ini sudah lama turun di dalam dunia hiburan. Akan tetapi dikarenakan kasus ini terblow up oleh media, namanya menjadi naik dan viral kembali. Saya juga melihat akan ada lagi kasus skandal antara artis dengan pejabat. Artis ini adalah seorang wanita yang akan mengungkapkan jati dirinya ke publik. Dan ini tercium oleh media, lalu juga akan mengungkapkan kasus korupsi yang lumayan besar antara si pejabat dengan artis itu. Artis ini menjadi suatu orang yang dijadikan sebagai tempat pencucian uangnya. Ini pula yang akan menjadikan berita ini menjadi viral. Bencana alam akan terus terjadi hingga akhir tahun nanti. Lalu, bagaimana dengan kondisi sosial dan ekonomi? Benarkah akan terjadi krisis ekonomi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Karakter tahun kuda api bisa memicu suasana hati yang tidak menentu. Inilah tahun yang dapat memicu agresivitas manusia, sehingga segala keselarasan akan hilang ditelan sang waktu. Hanya mereka yang memiliki karakter baik, yang bisa bertahan, bahkan menemukan dunianya yang baru. Tahun kuda api adalah tahun di mana agresivitas, kemudian perubahan besar, lalu adanya determinasi yang sangat tinggi akan mempengaruhi di tahun ini, sehingga orang-orang yang mempunyai karakter baik tentunya akan mengalami sesuatu hal perubahan yang positif. Sebaliknya, ketika kita berkarakter tidak baik atau berniat tidak baik, maka yang terjadi adalah perubahan besar ke arah sisi yang negatif. Oleh sebab itulah di tahun kuda api ini kita penting sekali untuk berderma atau bersedekah, memperbanyak amal kebaikan, lalu juga meluruskan niat kita agar supaya di tahun ini kita tidak terkena ciong atau tidak terkena karma buruk atau sesuatu hal yang buruk.
Tahun dengan shio kuda api bakal menjadi tahun kehancuran banyak bidang bisnis akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Perang yang terjadi di banyak negara ikut memperkeruh suasana dunia. Tapi dampak paling menakutkan adalah terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak yang disuplai oleh negara-negara Timur Tengah. Di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit, dibutuhkan kebijakan yang mampu membuat stabil perekonomian. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2026 akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan dibandingkan tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya perang dagang yang semakin meluas dan meruncing, di mana kita ketahui bersama bahwa negara adik kuasa saat ini sedang menekan dan perang terbuka dengan negara Tiongkok. Jadi Indonesia akan terkena imbasnya di sini. Sehingga beberapa perusahaan yang besar akan banyak sekali tutup dan juga akan mengalami suatu badai PHK. Saya melihat di sini banyak sekali orang-orang yang akan terkena PHK, lebih banyak dari tahun 2025. Dampak kesulitan ekonomi bisa jauh lebih buruk karena semua orang butuh penghidupan. Mereka yang tidak lagi mampu menahan penderitaan akibat dari krisis ekonomi akan berubah menjadi orang-orang yang tidak peduli pada aturan. Di saat itulah peningkatan jumlah kriminalitas akan terjadi. Hal ini tentu saja akan memicu sesuatu hal yang lebih parah lagi, karena di sini saya melihat kriminalitas juga akan meningkat tajam dikarenakan adanya pengurangan dari daya beli masyarakat, sehingga masyarakat ini menjadi sulit untuk mendapatkan rezekinya, sehingga mengambil suatu langkah-langkah di mana langkah ini adalah langkah yang salah. Dan ini menyebabkan tindak kriminalitas ini akan lebih meningkat di 2026. Tahun Kuda Api sesungguhnya menjadi awal dari datangnya bencana yang jauh lebih besar. Semua orang akan dengan mudah dibuat kecewa, sehingga mampu memicu munculnya peristiwa-peristiwa besar yang bahkan penuh darah. Tidak hanya terjadi di tanah air, suasana panas juga akan terjadi di banyak negara, apalagi di kawasan Timur Tengah. Saya melihat di tahun Kuda Api ini adalah tahun di mana api akan membara. Api membara ini bukan hanya ada di dalam Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, saya melihat banyak sekali kekecewaan yang sudah ditanggung oleh masyarakat Indonesia khususnya. Ini bisa menyebabkan suatu kerusuhan lagi. Ini yang harus benar-benar bisa diantisipasi oleh pemerintah. Dan ini bisa menjadi suatu timbul konflik baru di mana ini pun bisa berpengaruh banyak kepada Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar kita bisa bertahan hidup di tahun Kuda Api yang tidak menentu ini? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tak bisa dipungkiri lagi, tahun 2026 adalah tahun penghakiman. Semua akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Berbuat baik dalam setiap saat adalah cara untuk menghindari hukuman yang sangat berat. Setelah itu, hindari pikiran buruk atau niat buruk agar karma yang diterima juga tidak semakin buruk, serta baik-baik dalam menjalani hari. Tahun Kuda Api adalah tahun yang unik. Orang yang berniat baik itu akan terhindar dari musibah, sedangkan orang yang berniat tidak baik itu akan terkena musibah. Karena di tahun 2026 ini adalah tahunnya punishment. Ketika tahun punishment ini berjalan, maka yang terjadi adalah kekuatan semesta yang akan menindak langsung orang-orang yang berniat jahat. Oleh sebab itulah maka di tahun 2026 ini hendaknya kita meluruskan niat kita untuk senantiasa berniat baik, baik itu kepada orang maupun lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Jangan pernah
berniat buruk, karena ketika kalian berniat buruk maka itulah yang akan bisa menghancurkan kalian di tahun 2026 ini. Tahun yang tidak menentu, maka yang bisa dilakukan agar tetap selamat adalah berhati-hati. Kehati-hatian juga dibutuhkan sehingga tidak mengambil keputusan dengan gegabah. Tahun kuda api memang tidak boleh salah melangkah karena bisa berakibat jauh lebih fatal dari tahun-tahun di luar kuda api. Hal yang bisa dilakukan untuk membuat kalian survive di tahun 2026 adalah kalian harus senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Karena di tahun 2026 ini kita harus benar-benar berhati-hati dalam melangkah. Memang bisnis akan berasa lebih cepat ketika kita melakukan sesuatu hal dengan dilakukan secara tepat dan cepat. Akan tetapi hal ini perlu juga dipikirkan resikonya. Apabila kita tidak memikirkan suatu resiko, maka ini yang akan bisa menimbulkan kejatuhan bagi kita. Hendaknya kita benar-benar melihat, memikirkan, lalu juga melaksanakan dengan apa yang menjadi keyakinan kita dengan teliti dan berhati-hati dalam setiap tindakan kita, dalam setiap tingkah laku kita, bahkan ucapan kita di tahun 2026. Inilah yang akan bisa memberikan kita survive di tahun kuda api ini. Inilah tahun bencana yang penuh dengan kesengsaraan. Ancaman berbagai malapetaka mengintai setiap saat. Bersamaan dengan itu, kondisi perekonomian nasional akan mengganggu kehidupan. Jadi tidak ada alasan lain, selalu berhati-hati, serta berdoa agar diberikan keselamatan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.